Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial dan globalisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Afi dan teman saya saudari Sofianing Tias. Untuk pembahasan pertama yakni kita mengetahui dulu siapa itu tokoh-tokoh yang mencetuskan teori terkait perubahan sosial tersebut. Yang pertama adalah Auguste Comte, yaitu pada tahun 1898 sampai 1857. Ia dikenal sebagai bapak sosiolog. Ia memandang perubahan sosial melalui hukum menjadi 3 tahap. Jadi tahapnya ada 3. Yang pertama adalah tahap teologis, kemudian tahap metafisika, dan yang terakhir adalah tahap positif. Adapun tahap teologis yakni masyarakat menjelaskan segala sesuatu dengan mitos atau agama. Dan secara tahap metafisika, masyarakat ini menggunakan filsafat dan akal. Kemudian tahap positif, masyarakat mulai menjelaskan realitas dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya, masyarakat selalu bergerak menuju tahap yang lebih maju, rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. Jadi perubahan sosial adalah sebuah proses Oke, lanjut. Jadi perubahan sosial itu sebuah proses evolutif yang membawa masyarakat menuju modernitas. Kemudian yang tokoh yang kedua adalah Karl Marx, yaitu pada tahun 1818 sampai 1883. Ia menjelaskan bahwasannya perubahan sosial tidak terjadi begitu saja, tetapi sudah pasti ada sebabnya. Baginya, masyarakat kapitalis didominasi oleh pemilik modal yang menindas pekerja. Perubahan besar hanya bisa terjadi jika kelas tertindas melakukan sebuah pergerakan revolusi. Baginya, revolusi sosial adalah jalan yang menuju masyarakat tanpa kelas. Menurutnya juga melihat gejala awal kapitalisme global, di mana sistem kapitalis tidak hanya menindas dalam level nasional tetapi juga internasional. Selanjutnya adalah Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Ia memberikan pandangan yang berbeda, yaitu lebih menekankan peran ide, nilai, dan agama. Seperti halnya etika Protestan menurut Weber berperan besar dalam lahirnya kapitalisme. Ia memperkenalkan konsep rasionalisasi, yaitu perubahan masyarakat menuju sistem yang logis, teratur, dan birokratis. Dan membuktikan bahwa perubahan sosial tidak hanya digerakkan eh, oleh birokratis. Sebentar. Jadi perubahan masyarakat menuju sistem yang logis, teratur, dan birokratis. Dan membuktikan bahwa perubahan sosial tidak hanya digerakkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga nilai dan keyakinan masyarakat itu sendiri. Kemudian tokoh yang nomor 4 adalah Emil Durkheim, yaitu pada tahun 1858 sampai 1917. Menilai perubahan sosial terjadi karena pergeseran solidaritas masyarakat, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern, yang dimana masyarakat tradisional hidup dalam solidaritas mekanik atau ikatan berdasarkan kesamaan, dan sedangkan yang modern adalah
Ikatan karena saling membutuhkan dalam pembagian kerja. Nah, dan yang terakhir dari tokoh tersebut yakni Anthony Giddens ya, pada tahun 1938. Merupakan tokoh kontemporer yang menekankan modernitas dan globalisasi. Menurutnya globalisasi itu merupakan intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia. Sehingga apa yang terjadi pada suatu tempat bisa berlangsung berpengaruh pada tempat yang lain melalui teori strukturasi. Ia menjelaskan bahwa manusia tidak hanya dipengaruhi struktur sosial, tetapi juga mampu membentuk struktur itu sendiri. Dan globalisasi menurutnya adalah intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia. Kemudian setelah tokoh-tokoh tadi sudah disebutkan dan selesai, maka pembahasan selanjutnya adalah konteks lahirnya teori. Jadi, teori perubahan sosial dan globalisasi itu tidak muncul dengan sendirinya, tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari suatu kondisi sejarah yang sangat dinamis, melalui kondisi nyata masyarakat yang mengalami transformasi besar yang mana sangat dipengaruhi oleh sejarah, yaitu pada abad ke-18 hingga abad ke-20, terutama ketika Eropa mengalami revolusi industri dan revolusi Prancis. Dua peristiwa inilah yang benar-benar mengguncang masyarakat Eropa, dikarenakan mengubah struktur sosial, sistem politik, hingga cara pandang manusia terhadap hidup. Revolusi industri Revolusi industri sebelum revolusi ini masyarakat Eropa hidup sebagai petani di desa dengan sistem ekonomi agraris. Namun setelah adanya mesin-mesin produksi dan berkembangnya pabrik, masyarakat mulai berimigrasi ke kota-kota besar untuk bekerja sebagai buruh. Nah, hal ini menimbulkan fenomena urbanisasi massal, yaitu munculnya kelas sosial baru, ya, atau buruh dan kelas pemilik modal, serta adanya perubahan gaya hidup yang sangat drastis. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai teori perubahan sosial. Kemudian ini para pemikir ingin memahami mengapa masyarakat bisa berubah begitu cepat dan apa dampak yang diperoleh dari masyarakat itu sendiri. Dan di sisi lain, revolusi Prancis juga memberikan inspirasi besar. Revolusi ini menggulingkan sistem feudalisme dan monarki absolut, lalu menggantinya dengan ide-ide baru seperti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dan dari sinilah terlihat jelas bahwa perubahan sosial tidak selalu berlangsung lambat, tetapi juga terjadi secara cepat, radikal, bahkan penuh dengan konflik. Setelah melewati dua revolusi besar tersebut, para sosiolog seperti August, Karl dan Weber berusaha merumuskan teori untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana masyarakat itu berubah. Menurut August, melihat perubahan sebagai proses evolutif yang teratur. Sedangkan menurut Karl Marx, yaitu memandangnya sebagai hasil konflik kelas. Sedangkan Weber adalah peran ide dan nilai. Teori globalisasi ini konteksnya lahir lebih baru, terutama pada abad ke-20 hingga 21 setelah Perang Dunia II. Dan setelah itu dunia memasuki era baru yang ditandai dengan munculnya lembaga internasional seperti PBB dan Moneter Internasional dan Bank Indonesia.
Lembaga-lembaga inilah yang menjadi simbol bahwa dunia semakin saling bergantung antara satu dengan yang lain. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi membuat jarak dan waktu seolah-olah hilang. Dunia terasa semakin mengecil sehingga apa yang terjadi di satu negara bisa langsung berpengaruh ke negara lain, seperti halnya pada krisis ekonomi di Amerika Serikat. Hal tersebut sangat berdampak langsung pada pasar finansial di Asia, termasuk Indonesia. Selain daripada itu, globalisasi dipicu oleh munculnya fenomena budaya populer yang mana memperlihatkan bahwa globalisasi bukan hanya soal ekonomi ataupun politik saja, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya. Perubahan sosial merupakan pergeseran struktur, nilai, norma, pola pikir sosial dalam masyarakat. Menurut Sumarjan mendefinisikan yakni perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpengaruh pada sistem sosial termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku secara umum. Perubahan evolusi dibagi menjadi dua bentuk utama, yakni yang pertama perubahan evolutif dan yang kedua adalah perubahan revolutif. Adapun perubahan evolutif yakni berlangsung secara perlahan-lahan dan bertahap, seperti halnya perubahan gaya berpakaian masyarakat dari masa ke masa. Pada zaman dulu orang hanya menggunakan pakaian tradisional, dengan sekarang banyak yang memakai memakai busana modern. Evolusi ini terjadi tanpa gejolak besar, tetapi jelas mengubah pola hidup masyarakat. Kemudian yang kedua adalah perubahan revolutif. Jadi perubahan revolutif ini yakni kebalikan dari perubahan revolutif, yakni berlangsung sangat cepat, mendasar dan biasanya melibatkan gejolak besar. Contohnya adalah yang tadi sudah disebutkan, revolusi Prancis yang langsung meruntuhkan sistem kerajaan absolut. Dan perubahan ini seringkali meninggalkan dampak besar dalam waktu yang sangat singkat. Sementara konsep dasar globalisasi yaitu proses yang membuat dunia semakin tanpa batas. Beberapa dimensi utama globalisasi yaitu dimensi ekonomi. Satu, dimensi ekonomi. Globalisasi ekonomi terlihat dari terbentuknya pasar bebas, perdagangan internasional, dan kapitalisme global. Barang dari luar bisa dengan mudah masuk ke Indonesia dan begitu juga sebaliknya dari Indonesia keluar, dan itu sangat mudah sekali. Dan hal tersebut menjadi simbol nyata bagi globalisasi ekonomi. Kemudian yang kedua adalah dimensi politik. Adapun yang dimaksud dengan dimensi politik yakni hubungan antar negara semakin erat melalui perjanjian internasional, organisasi global seperti PBB, WTO, ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah dimensi sosial budaya. Budaya asing dengan mudahnya masuk ke berbagai negara melalui film, fashion, dan lain-lain. Maka fenomena ini membuktikan bahwa globalisasi membentuk budaya global yang seringkali lebih dominan daripada budaya lokal sendiri. Kemudian yang nomor 4 adalah dimensi teknologi, yaitu teknologi sebagai motor penggerak globalisasi. Dan yang kelima adalah dimensi ideologi, yaitu menggambarkan arus ideologi dan nilai yang ikut bergerak dalam globalisasi. Roland Robertson menambahkan konsep dalam globalisasi yaitu globalization. Konsep ini menjelaskan bahwa globalisasi tidak
tidak selalu menghapus budaya lokal, tapi juga berbaur dengan budaya lokal untuk melahirkan bentuk baru yang khas. Misalnya Mister McDonald yang ada di Indonesia menjual menu nasi dan ayam goreng sesuai selera lokal. Ini menyatakan bagaimana budaya lokal menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Konsep globalisasi menegaskan bahwa perubahan sosial di era modern tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga transnasional. Maka hubungan keduanya itu globalisasi mempercepat perubahan sosial, misalnya budaya asing lebih cepat masuk lewat media sosial, ekonomi lokal berdampak oleh pasar global. Gaya hidup dan pola konsumsi juga berubah mengikuti tren internasional. Namun, globalisasi menimbulkan resistensi seperti gerakan kembali ke budaya lokal atau munculnya nasionalisme yang baru. Nah, selanjutnya yaitu tentang kritik terhadap teori. Nah, yang pertama yaitu kritik terhadap teori perubahan sosial. Nah, teori perubahan sosial ini seringkali dikritik karena terlalu menekankan linier. Nah, August yang pertama misalnya dinilai terlalu optimis dan linier. Nah, menurutnya masyarakat ini pasti berkembang melalui hukum 3 tahap menuju tingkat rasional yang lebih tinggi. Nah, namun dalam kenyataannya perubahan ini tidak selalu berjalan ke arah kemajuan seperti yang ia bayangkan. Dalam artian, perkembangan teknologi ini memang banyak membawa manfaat, banyak membawa dampak. Contohnya yaitu seperti mempermudah komunikasi maupun mempercepat produksi. Nah, namun di sisi lain teknologi ini juga melahirkan masalah baru yang mana ini tidak terfikirkan oleh aku sendiri. Contohnya yaitu ketika media sosial ini memang benar mempercepat interaksi, namun juga muncul hoax, cyberbullying, bahkan kecanduan digital yang mana ini merusak kesehatan mental generasi muda. Nah, begitu juga dengan otomatisasi industri yang mana di satu sisi ini meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain juga menciptakan pengangguran karena banyaknya pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin ataupun robot. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwasanya perubahan sosial ini tidak selalu linier menuju kemajuan, tetapi juga bisa mempunyai dampak negatif ataupun regenerasi. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Karl Marx yang dikritik tentang teorinya mengenai konflik kelas yang mana sangat berpengaruh. Nah, namun banyak sosiolog ini menilai bahwasanya Karl Marx ini terlalu menyederhanakan realitas sosialnya hanya dalam 2 kelas besar tersebut. Faktanya, masyarakat modern ini lebih kompleks dengan adanya kelas menengah, birokrasi, dan kelompok profesi yang tidak bisa hanya dilihat dari relasi, modal, dan tenaga kerja. Dalam artian, memang benar bahwasanya konflik antara pemilik modal dan pekerja itu memang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, tapi faktanya banyak dari perubahan sosial itu juga dipicu oleh faktor lain seperti inovasi teknologi, pergeseran budaya, bahkan kesadaran lingkungan. Contohnya yaitu seperti gerakan Go Green yang mana ini lahir bukan dari konflik kelas tersebut, tetapi dari keprihatinan bersama atas kerusakan alam akibat industrialisasi. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya perubahan sosial itu bisa lahir dari kesadaran kolektif, bukan hanya dari revolusi kelas seperti prediksi Karl Marx sendiri. Selanjutnya yaitu ada tokoh Max Weber. Nah, meskipun dianggap melengkapi pandangan Marx dengan menekankan aspek ide dan agama, namun ini juga dikritik karena cenderung fokus pada budaya Eropa Barat itu sendiri. Nah,
Misalnya, ia menekankan etika Protestan sebagai faktor lahirnya kapitalisme, tetapi mengabaikan bahwasanya kapitalisme juga berkembang di negara non-Protestan seperti Jepang dan Cina. Nah, yang kedua yaitu kritik terhadap teori globalisasi. Globalisasi sering dianggap sebagai ancaman terhadap budaya lokal. Fenomena kultural homogenization misalnya menunjukkan bahwa budaya global seringkali mendominasi dan mengikis budaya lokal. Budaya fast food, musik pop barat, bahkan gaya hidup konsumtif global dianggap merusak nilai tradisional. Namun tidak semua kritik ini terhadap globalisasi bernada pesimis. Ada salah satu tokoh bernama Robertson justru menekankan konsep globalization, yaitu interaksi antara budaya global dengan lokal yang melahirkan bentuk baru. Ada juga Arjun Appadurai juga memberikan kritik terhadap pandangan yang melihat globalisasi terlalu satu arah dari barat ke timur. Ia menekankan bahwa arus globalisasi itu tidak hanya selalu terpusat, melainkan bisa bergerak dari mana saja hingga kemana saja. Misalnya, budaya Korea melalui K-pop justru menyebar luas ke seluruh dunia, bahkan mendominasi pasar musik global. Demikian menunjukkan bahwa globalisasi ini bersifat terputus-putus dan tidak teratur, bukan sekedar dominasi pusat ke pinggiran saja. Nah, selanjutnya yaitu kritik dalam perspektif Islam. Nah, dalam sudut pandang Islam, teori perubahan sosial dan globalisasi juga tidak terlepas dari kritik. Islam ini tidak menolak perubahan, tetapi menekankan bahwasanya perubahan itu harus selaras dengan nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan bagi umat. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah menegaskan bahwasanya tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Sedangkan dalam globalisasi, Islam mengingatkan bahwa meskipun globalisasi ini membawa manfaat, tetapi juga ada sisi negatif berupa arus budaya yang bisa merusak moral dan identitas umat sendiri. Oleh karena itu, Islam mengajarkan prinsip selektivitas, artinya mengambil yang baik dan menolak yang buruk, yaitu memilah-milah, serta tetap memegang identitas sebagai umat dan wasatan. Teori perubahan sosial dikritik karena terlalu linier dan materialistis. Nah, teori globalisasi ini dikritik karena cenderung melanggengkan dominasi kapitalisme global dan homogenisasi budaya. Meski ada pandangan lain yang melihat globalisasi juga bisa melahirkan keragaman baru, namun dalam perspektif Islam, perubahan sosial dan globalisasi ini tetap diterima. Tetapi dengan syarat ada catatan yang harus dikendalikan oleh nilai-nilai keimanan, keadilan, dan kemaslahatan umat itu. Selanjutnya yaitu tentang pandangan Islam tentang inti teori. Nah, Islam ini sebagai agama yang syumul, yaitu agama yang menyeluruh, ini mempunyai pandangan yang sangat jelas terkait perubahan sosial. Al-Quran dan hadis ini banyak memberikan arahan bahwa perubahan itu adalah bagian dari sunatullah, sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Namun Islam juga memberikan rambu-rambu agar perubahan ini tidak keluar dari nilai keimanan dan keadilan. Yang pertama yaitu perubahan sosial perspektif Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, jelas ayat tersebut menegaskan bahwasanya perubahan sosial itu harus dimulai dari dalam diri manusia itu sendiri, baik secara individu maupun kolektif. Juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, yaitu barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap muslim ini mempunyai kewajiban ikut serta dalam perubahan sosial, yaitu sesuai kemampuan masing-masing. Nah, dalam artian bahwasanya hadis tersebut itu mengajarkan bahwa setiap muslim itu punya tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan sosial sesuai dengan kapasitasnya. Nah, perubahan dalam Islam itu juga bukan sekedar urusan struktur ataupun politik saja, tetapi juga berkaitan dengan moralitas dan kesadaran iman. Kemudian yang kedua yaitu globalisasi dalam perspektif Islam.
Globalisasi sebagai fenomena modern juga dipandang dalam dua sisi oleh Islam, yaitu ada peluang dan tantangan. Yang pertama yaitu tentang peluang, yaitu globalisasi memberikan peluang untuk mengakses pengetahuan, teknologi, perdagangan, serta penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Contohnya yaitu penyampaian dakwah Islam sekarang banyak dilakukan melalui platform media sosial. Sehingga pesan Islam ini dapat tersebar ke berbagai tempat dalam waktu singkat. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Nah, kemudian tantangan. Nah, di sisi lain, ketika emang kita membahas mengenai peluang, juga ada mengenai tantangan globalisasi, yaitu mengantarkan berbagai budaya, ide dan cara hidup yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Gaya hidup konsumtif, sekularisme, hedonisme dengan mudah masuk melalui internet dan media internasional. Jika umat Islam tidak berhati-hati, maka jati diri keislaman bisa tergerus begitu saja. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya sikap selektif, yaitu memilah nilai-nilai positif dari globalisasi itu sendiri. Nah, maka prinsip ini itu sejalan dengan konsep al-adl, yaitu keadilan, ukhuwah, dan rahmah yang harus dijadikan pedoman dalam menghadapi globalisasi. Nah, yang terakhir yaitu umat Islam sebagai umat wasatan. Nah, dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasi, Islam ini menekankan agar umat menjadi umatan wasatan yang mana sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam, ini umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul ini menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dengan demikian konsep ini itu sangat penting karena mengajarkan prinsip keseimbangan. Umat Islam itu tidak seharusnya menolak globalisasi secara total, karena hal itu akan berarti menutup diri dari perkembangan yang ada. Namun, umat Islam juga tidak boleh terlarut dalam globalisasi hingga melupakan identitas mereka. Nah, Islam itu melihat perubahan sosial sebagai hal yang alami, bahkan merupakan bagian dari sunatullah, dengan syarat bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Nah, Islam ini juga menganggap globalisasi sebagai kesempatan untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas, menambah pengetahuan sekaligus tantangan karena adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat. Umat Islam seharusnya menjadi umatan wasat yang berarti bersifat moderat, selektif yaitu memilah-milah dan teguh dalam menjaga identitas keislaman di tengah pengaruh globalisasi yang terus mengalir hingga saat ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.